Waalaikumsalam Ya, kita akan bicarakan NPWP. Mudah-mudahan saya udah baca slide-nya dan udah nyari sumber-sumber rujukannya. Ya, kita akan lebih banyak akan saya jawab ya. Kita mulai. Pertama, saudara harus tahu dulu apa sih NPWP itu. Nah, ini definisinya. Baca aja dulu dalam hati ya. Oke ya. Nah, terus jadi NPWP itu artinya nomor. Jadi saudara akan diberikan nomor oleh si KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Ya. Untuk apa Kantor Pelayanan Pajak memberikan nomor ke saudara? Ya, untuk mengetahui identitas si wajib pajak. Ya, mengetahui identitas wajib pajak. Jadi gak paling apa sih NPWP itu tanda pengenal lah. Kayak KTP. Ya, KTP kan ada nomor, ada NIK ya. Ada identitas saudara kan di situ kan. Nah, itulah NPWP. Oke ya. Jadi si KPP, Kantor Pelayanan Pajak, akan memberikan nomor ke semua wajib pajak. Untuk apa nomor itu? Untuk identitas atau tanda pengenal. Oke ya. Nah, sekarang supaya wajib pajak itu harus bisa memiliki punya NPWP, apa langsung diberi secara otomatis oleh KPP atau gimana caranya? Daftar dulu, Pak. Ya, harus daftar. Oke. Jadi saudara tidak secara otomatis akan diberikan NPWP. Karena apa? Karena kantor KPP nggak tahu identitas saudara. Jadi saudara harus daftar. Setelah daftar baru diberikan NPWP. Tolong pahami dulu. Oke ya. Oke. Nah, nanti kan jadi masalah bagaimana cara daftarnya, kan gitu. Ya. Terus berikutnya, wajib pajak itu ada dua macam. Satu apa, dua apa? Jangan lupa lagi minggu kemarin. Ada dua jenis wajib pajak. Satu apa, dua apa? Wajib pajak orang pribadi. Oke. Kedua, NPWP badan. Bentar. Wajib pajak ada dua. Satu orang pribadi. Oke. Kedua, badan. Tolong pahami dulu. Orang badan. Ada orang pribadi. Orang pribadi itu perorangan, kayak saudara ini orang pribadi. Yang kedua, badan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan badan ya? Kita buka dulu ya undang-undangnya ya. Ya, sorry. Ya, ini dari KUP ya. Dari KUP ya. Saya pasti udah punya kan? Ya. Nah, kita cari yang namanya badan. Nah, ini ya. Ada di pasal 1 ayat 3 ya. Nih, baca dalam hati ya. Nomor 3 saja ya. Yang nomor 3 ya. Badan adalah gitu tuh. Oh, maksud orang Oke ya. Ya, kita mulai. Saudara nggak usah ngapalin badan adalah definisi, nggak usah ya. Yang penting saya tahu
karakteristik dari badan. Oke, karakteristiknya ada 3. Karakteristik dari badan. Ya. Pertama harus ada kumpulan orang. Jadi dalam badan itu orangnya lebih dari 1. Dan harus ada kumpulan modal dari orang-orang tadi. Ulang ya. Jadi harus ada kumpulan orang, artinya ada beberapa orang. Kemudian ada modal dari beberapa orang tadi. Ya. Kemudian aktivitasnya melakukan usaha. Maksud melakukan usaha ini mencari profit. Tujuan utamanya mencari profit. Jadi aktivitas utamanya mencari profit. Itu maksud melakukan usaha. Terus ciri yang keempat, tidak melakukan usaha. Itu maksud tidak melakukan usaha itu aktivitas utamanya non profit. Aktivitas utamanya non profit. Jelas ya? Yang non profit sudah banyak tahu ya, seperti yayasan, ya, organisasi massa itu maksudnya misalkan partai politik, ya. Jangan lupa tidak melakukan usaha, maksudnya aktivitas utamanya non profit. Oke ya. Nah, terus ilustrasi sekarang. Ilustrasi badan. Kalau ini di sini contoh-contohnya ada nih. Ya, ada koperasi dan seterusnya. Coba kita mulai koperasi. Koperasi ada kumpulan orangnya enggak? Ada, Pak. Namanya apa kalau kumpulan orang dalam koperasi itu? Sebutannya? Anggota koperasi, jangan lupa ada anggotanya. Terus dari anggota ada nggak kumpulan modalnya? Ada. Berupa apa? Kalau di koperasi, kumpulan modal anggota itu berupa apa? Oh, bukan, itu bagian keuntungan. Apa kumpulan modalnya? Dari anggota ya? Pas bukan Pak. Berupa, ya ujungnya sih duit, nggak ada yang nggak pakai uang. Berupa apa? Namanya tuh, kumpulan modal dari para anggota. Namanya apa? Simpan pinjam. Oh, aktivitasnya. Kas bukan Pak? Ya, duit, semuanya juga harus pakai duit. Dana bos, Pak. Dan jauh pisan koperasi dana bos. Bunga. Simpanan anggota. Jangan lupa. Itu modalnya kan. Sekarang kalau ada anggota koperasi nggak pada nyimpen, bisa nggak berjalan aktivitas koperasi? Tidak, Pak. Nggak ada duitnya. Tidak Pak. Ya, tidak bisa. Dia kalau pengen beroperasi kan harus ada uangnya kan. Paling tidak kalau mau fotokopi di mana duitnya? Ya kan. Jadi ada kumpulan orang yaitu berupa anggota dan kumpulan modal dari para anggota berupa simpanan. Simpanannya ada simpanan pokok, ada simpanan wajib dan seterusnya. Oke ya. Terus ciri ketiga, aktivitas koperasi, aktivitas utamanya profit atau non profit? Profit, Pak. Koperasi Non profit. non profit, tidak mau mencari keuntungan. Beda kalau perusahaannya kayak PT, dia jelas nyari keuntungan. Kalau koperasi tidak mencari keuntungan. Oke ya, itu yang namanya tidak melakukan usaha. Ya, tidak melakukan usaha, artinya non profit aktivitasnya. Paham? Sehingga
karakteristik tadi sudah terpenuhi. Ada kumpulan orangnya berupa anggota, ada kumpulan modal berupa simpanan, pokok wajib sukarela, ada aktivitasnya non-profit, yaitu pengen mensejahterakan para anggota. Kalaupun ada lebih, ya lebihnya itu akan dibagikan kepada para anggota. Berarti itu memakmurkan anggota, kan? Ya. Jelas ya? Tolong pahami. Itu karakteristik dari badan. Ada kumpulan orang, tadi contohnya. Ada kumpulan modal, tadi contohnya. Ada aktivitasnya tidak melakukan usaha. Non-profit. Tolong pahami baik-baik. Sehingga saudara nanti bisa membedakan mana yang namanya badan, mana yang bukan badan. Oke ya. Kalau CV, badan bukan. Ada CV X, badan bukan? Badan, Pak. Coba sebutin, kumpulan orangnya siapa? Penanam Dalam modal. CV, ya. Dalam CV kumpulan modal, kumpulan orangnya siapa? Sebutannya siapa? Apa? Modal. Ya. Kumpulan orang Modal. dalam CV, sebutannya? Iya, itu kepanjangannya. Kumpulan orang dalam CV, sebutannya apa? Pesero. Andrian. Ya, ada Pak Andrian. Oh, ya. Itu teman saya suka. Pesero itu pemilik modal. Andrian. Iya. Itu dia paling muda dulu. Iya. Oke ya. Terus Kalau masih muda, enggak dia kan. Iya. uangnya dari mana tuh? Kumpulan modalnya dari mana? Prodinya pas itu apa tuh ya? Oh, bapak-bapak. Iya, bapak udah ganti. Iya. Cari keuntungan, Pak. Nah, sebelum berjalan. Coba ya. Cari penanam modal. Dari setoran modal para Investor. pesero. Oh iya. Pesero itu pemilik modal. Ulang, perhatikan nih. CV atau perseroan komanditer tergolong badan. Karena satu, ada pemegang saham pesero, pemilik modal. Kedua, ada setoran modal dari para pemilik modal. Ketiga, ada apa lagi dari definisi ini? Ini sama dengan itu. Iya, sama. Cuman pas itu belum terima ijazahnya. Ada aktivitasnya apa? Kalau masuk sekarang apa nih? Emang udah. Soalnya kalau ini udah masuk 3 minggu. Oh, udah masuk 3 minggu. Aktivitasnya apa? Soalnya ngurus ini tuh Melakukan nanti usaha, iya, tinggal 5 mencari profit atau melakukan usaha. Tolong pahami. maksain gitu. Nanti surat ujian seperti itu. Dan kalimatnya, teksnya, deskripsinya, tiap orang nggak akan sama. Kalau sama ya berarti nyontoh. Ya. Kecuali kalau apa yang dimaksud badan ya ini pasti sama kalimatnya. Ya. Jelas ya? Itu sekilas pemahaman badan. Terus satu lagi kasus, ada toko, pemilik tokonya si Ali. Ada toko, pemilik tokonya Ali. Oke, toko tersebut badan atau bukan? Seorang bukan. Bukan. Argumen kenapa bukan? Iya. Karena miliknya Ya, Ali. tidak ada. Tidak ada sekumpulan orang, Pak. Tidak ada Kumpulan anggota. orangnya tidak ada. anggotanya, Tidak ada Pak. kumpulan orang. Ya kan? Tidak ada kumpulan
Apalagi? Modal. Tidak ada perubahan Modal. modal. Yang ada hanya apa? Lihat di definisi. Yang ada hanya apa? Aktivitas. Kan baru 2. Apa aktivitasnya? Lihat di definisi. Hitungan. Ya, melakukan usaha. Usaha. Jadi dari 3 unsur yang terpenuhi cuma 1. Maka sah tokoh tersebut bukan badan. Tolong pahami. Nggak perlu ditulis. Oke ya. Ya. Terus balik lagi ke slide. Sekarang saya udah tahu apa yang namanya badan. Ya. Jangan lupa wajib pajak ini ada orang, ada badan. Tadi badan udah diceritakan. Ya, si orang dan badan tadi harus mendaftar ke KPP. Ya, supaya mendapatkan NPWP. Sekarang kita ikuti cara daftarnya. Ini dari pasal 2 ya. Baca dalam hati aja. Oke. Yuk. Sekarang perhatikan, kita diskusi lagi. Sekarang daftar NPWP. Oke ya. Sekarang contohnya gini. Saya tinggal di Sumber. Ya. Terus Sumber itu Kabupaten Cirebon. Kan gitu. Ya. Terus saya kerja di Unsuagati. Unsuagati itu kota Madiun. Ya kan? Tinggal di Kabupaten Cirebon di Sumber. Kerja di kota Cirebon di Unsuagati. Oke ya. Terus ditanya NPWP-nya kemana ya? Nah, kan gitu. Paham ya? Nah, sekarang perhatikan nih. Untuk bisa soal jawab, lihat di sini. Ketentuan KUP pasal 2. Daftarnya di KPP, Dirjen Pajak ini KPP ya. Kalau di daerah ya. Dirjen Pajak ini kalau di daerah KPP. Wilayah tempat tinggal. Berarti lihat dari KTP. Ya, ini untuk orang pribadi nih, tempat tinggal. Jadi daftarnya ke KPP tempat. Oke ya. Kalau untuk badan, tempat kedudukan usaha. Tempat kedudukan usaha. Ini masih lihat di akte pendiriannya. Badan itu lokasinya di mana? Dari kedudukan usahanya itu lihat di akte pendirian. Jelas? Jadi kalau tempat kedudukan itu untuk badan, tempat tinggal untuk orang pribadi. Oke ya. Nah, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ada di mana tempat kegiatan usahanya, lihat di akte pendirian. Oke ya. Terusin. Sekarang di Cirebon aja deh. KPP Cirebon. Kota dan kabupaten satu nggak KPP-nya? Nyatu nggak? Iya. Saya kan orang Cirebon. Halo? Saudara pernah lihat nggak kantor pelayanan pajak atau KPP di Cirebon? Beda tak, Pak? Coba kalau yang di mana saudara lihat KPP? Pernah lihat di mana? Untuk di Cirebon aja. KPP. Cipto, namanya apa tuh? Kalau di Cipto, apa namanya tuh? KPP apa? Lengkapin. Iya, KPP Pratama lengkapin. Apa lebih lengkap lagi? Nggak tahu tuh Pak, saya tahunya Pratama doang. Ya kan bingung itu KPP kota atau kabupaten gitu kan? Nah itu. Selain di Cipto apa lagi? Di mana lagi?
Hah? Nggak ada evakuasi, adanya Unswagati. KPP Cirebon. Iya di mana? Tadi tepatnya. Tadi di Cipto. Tapi nggak tahu itu Ciptonya pertama apa lebih lengkap nggak. Kedua selain di Cipto, di mana lagi? Cirebon. Pengantar bisnis, kalau di sini pengantar itu bisnis. Yang lampu merah bypass itu? Yang dari perusahaan pemuda belok kiri? Ekonominya satu kok. Apa tuh jalan apa? Eva? KPP apa namanya itu? Iya KPP apa itu? Kota atau kabupaten? Ya saya kasih tahu aja. Jangan sampai saudara belajar pajak nggak tahu kantor KPP-nya. Saya kasih tahu ya. Kalau yang di Cipto itu KPP 2. 2 itu nunjukin kabupaten. Lokasinya sih ada di kota ya, mungkin di kabupaten belum ada tempatnya. Sehingga sementara di Cipto. Nanti sih dia akan pindah ke lokasi kabupaten. KPP 2 namanya. Ya, terus kalau yang dievakuasi itu KPP Kota Cirebon, Kota Madia. Ya. Oke ya. Nah, terus sekarang ilustrasi. Tadi ada soal. Saya tinggal di Sumber, kerja di Unswagati. Saya harus daftar NPWP ke KPP mana tuh? Tadi ada yang KPP 2, ada KPP Kota Madia yang dievakuasi. Daftarnya kemana? KPP Dua-duanya. KPP 2, jangan lupa. KPP 2. Tidak boleh daftar ke KPP kota yang di Kota Madia dievakuasi, nggak boleh. Tolong pahami. Oke ya, jadi orang mau kerja nanti pada waktu daftar NPWP dilihat tempat tinggalnya, lihat KTP-nya. Karena syaratnya harus nyerahin KTP waktu daftar tuh. Syarat harus melampirkan KTP. Oke ya, terus ada soal lagi. Ada CV di Tegalwangi, bergerak di bidang industri rotan. Ada CV industri rotan, kedudukan Tegalwangi. Dia punya showroom di Jakarta. Oke ya, ulang. CV industri rotan, lokasinya Tegalwangi. Itu kedudukan usahanya. Dia punya showroom di Jakarta. Oke ya. Nah, CV tersebut daftar ke KPP yang mana? Nggak ada Tegalwangi KPP. Cipto, Pak. Ya, Cipto. Artinya KPP Kabupaten Cirebon. Jangan lupa meliputi wilayah kerja, meliputi tempat tinggal. Enggak per desa ada KPP, enggak. Kota kabupaten. Tolong pahami baik-baik. Yang saya butuhkan seperti itu, belajar pajak tuh. Sehingga kalau ada permasalahan pajak, ada yang nanya tentang pajak, kalian bisa jawab. Kalau mau berprofesi di bidang perpajakan. Oke ya. Terus, siapa sih wajib pajaknya yang harus mendaftar NPWP? Kan gitu. Nah, ini wajib pajaknya yang sudah memiliki syarat subjektif. Apa maksud subjektif? Memenuhi syarat sebagai subjek pajak. Jangan lupa. Memenuhi syarat sebagai subjek pajak. Jangan lupa subjek pajak minggu kemarin. Terus, memenuhi syarat. Apa syarat kedua? Objektif. Arti apa objektif ini? Maksudnya telah memiliki objek pajak. Objek pajaknya itu adalah penghasilan. Tolong pahami baik-baik. Jadi syarat untuk
mendaftar NPWP kalau wajib pajak itu telah menjadi subjek pajak dan memiliki penghasilan itu objek pajak. Objektif itu maksudnya. Memenuhi syarat sebagai subjek pajak dan memiliki penghasilan itu namanya objektif. Oke. Sekarang subjek pajak ada 2 macam. Sebutin satu apa, 2 apa? Minggu kemarin. Dalam negeri dan luar negeri bukan, Pak? Oke, subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Terus tahu yang dalam negeri yang gimana, yang luar negeri gimana. Oke ya? Ingin menjawab, Terus. Pak. Terusin ya. Yang pertama yang dalam negeri orang Udah cukup. Nggak usah disebutin. Oke, siap. Ada 2, dalam dan luar. Tapi saudara harus tahu yang dalam yang gimana, yang luar yang gimana. Oke ya? Yang kedua, memiliki objek pajak. Itu syarat objektifnya. Memiliki objek pajak. Apa objek pajaknya? Yaitu berupa penghasilan. Oke ya. Nah, sekarang apa ya penghasilan? Karena penghasilan menurut undang-undang pajak tidak sama dengan penghasilan menurut ekonomi. Ya, kita cari definisi penghasilan menurut undang-undang pajak. Di pasal 4 ya. Lihatnya di undang-undang pajak ya, pasal 4. Kelewat ya. Pasal 4. 3. Nah, ini 4. Cik, kok ini saya buka apa nih? Undang-undang pajak penghasilan. Nah, ini pasal 4 nih, Undang-Undang PPH. Baca dalam hati ya. Ini definisi objek pajak nih. Objek pajak adalah penghasilan. Ini definisi penghasilan. Yang saudara baca ya, hanya sampai yang A ke bawah nggak usah. Cukup di atasnya A saja. Baca dalam hati baik-baik. Tidak sama sekali yang mirip tapi dikit. Bisa manajemen itu lama. Kuliah kerja praktek itu kan praktek dong, magang dong. Magang berarti isinya banyak. Udah ya? Ya, sekarang cari tahu karakteristiknya. Karakteristik dari penghasilan menurut Undang-Undang Pajak, Undang-Undang PPH ya. Karakteristik pertama, ini kemampuan ekonomi si wajib pajak ya itu bertambah. Tambahan kemampuan ekonomi. Jadi kemampuan ekonomi wajib pajaknya itu bertambah. Wujudnya berupa apa? Kemampuan ekonomi ini yaitu konsumsi di sini. Ya. Jadi kemampuan konsumsinya bertambah ya. Atau wujud dari kemampuan ekonomi itu adalah ada penambahan kekayaan. Tolong pahami. Tambahan kemampuan ekonomi. Maksud tambahan kemampuan ekonomi itu kemampuan ekonominya bertambah. Kemampuan ekonominya itu bertambah apa wujudnya? Kemampuan ekonomi itu yaitu kemampuan ekonomi itu berupa konsumsi. Jadi konsumsinya dia bisa bertambah. Yang tadi yang nggak bisa konsumsi sekarang bisa konsumsi, berarti bertambah. Oke ya. Itu maksud kemampuan ekonomi. Terus kemampuan ekonomi yang kedua yaitu berupa kekayaan. Ya. Kalau kekayaannya itu bertambah, berarti ada tambahan kemampuan ekonomi.
Oke ya. Dari mana tuh tambahan kemampuan ekonominya? Bisa berasal dari dalam negeri, ya. Indonesia di sini. Bisa juga berasal dari luar negeri. Tolong pahami. Oke. Ilustrasi sekarang saya kasih soal. Saudara kuliah, mau berangkat kampus, dikasih uang saku. Dikasih uang saku oleh orang tua. Jangan lupa ini karakteristiknya ya. Karakteristiknya ini ya. Saudara dikasih uang saku oleh orang tua. Pertanyaannya, uang saku tersebut bagi saudara penghasilan atau bukan? Bukan. Yang lain? Saya kasih tahu penghasilan. Kasih argumen. Lihat definisi ya. Uang saku bagi saudara adalah penghasilan. Kasih argumen. Lihat dari definisi. Kalau ini nggak perlu diambil. Ya. Tunjangan. Ulang perhatikan. Tolong perhatikan baik-baik. Penambahan kekayaan, Pak. Saya perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu ya. Tolong perhatikan baik-baik nih. Ini definisi penghasilan. Soalnya jangan dihafal penghasilannya. Kalau sudah hafal percuma, sekarang hafal besok lalai. Ya, lagian bukan untuk dihafalkan itu. Untuk diaplikasikan, dipahami terus diaplikasikan. Oke ya, sehingga saudara bisa berprofesi di bidang pajak nantinya. Saya kasih tahu ya, ini ciri karakteristik dari penghasilan. Pertama, kemampuan ekonomi itu bertambah. Tambahan kemampuan ekonomi. Berupa apa kemampuan ekonomi ini? Berupa konsumsi. Berarti kalau tambahan, konsumsinya bertambah. Ini tambahan kemampuan ekonomi berupa konsumsi. Atau bukan berupa konsumsi, berupa kekayaan. Kekayaan bisa berupa uang dan seterusnya. Ya. Bertambah, tambahan kemampuan ekonomi. Jadi kemampuan ekonominya bisa berupa konsumsi, bertambah, tambahan nih, dan bisa berupa kekayaan, yaitu ada bertambahan itu. Tuh, menambah kekayaan berarti ya, menambah konsumsi. Oke ya. Jadi kemampuan ekonominya bertambah. Kemampuan ekonominya wujudnya berupa tambahan konsumsi, kedua tambahan kekayaan. Oke ya. Didapat dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Tolong pahami baik-baik, bila perlu ditulis itu. Kalau udah paham ya nggak usah ditulis. Sekarang saya kasih soal. Saudara pengen berangkat kampus dikasih uang saku. Uang saku bagi saudara adalah penghasilan. Kasih argumen. Pertama apa? Ya, berarti konsumsi saudara bertambah apa berkurang jadinya? Bertambah. Tadi yang nggak bisa berkonsumsi, sekarang bisa berkonsumsi. Terus selain bertambah, kemampuan konsumsinya apa lagi? Kekayaannya berupa apa? Berupa uang. Kalau nggak habis untuk konsumsi, masih ada sisa, kan bisa dikantongin oleh saudara tuh. Ngerti ya? Tuh, berarti di dompet saudara uangnya ada sisa karena nggak habis untuk konsumsi. Didapat dari Indonesia atau dari luar Indonesia tuh? Indonesia. Uang saku itu. Nah, sah. Ya, terusin lagi ya. Jadi uang saku saudara tadi sah menjadi penghasilan. Oke ya.
Nah, tadi analisanya tadi kemampuan konsumsi saudara bertambah. Kalau enggak habis, uang sakunya enggak habis, bisa menambah kekayaan saudara berupa uangnya bertambah di dompet saudara, didapat dari orang tua berada di Indonesia. Maka sah uang saku adalah penghasilan. Oke ya, tolong pahami baik-baik. Sampai situ, kalau mau tanya, tanyakan di sekitar yang tadi barusan diterangkan. Udah? Terusin. Nanti ilustrasi-ilustrasinya belakangan ya. Jadi nanti maksud saya gini, saudara pada waktu mau kuliah, kan ini udah nyampe minggu kemarin nih PTT-nya kan. Saudara baca dulu, cari pendukungnya, pendukung tadi undang-undang ya, sumber bacaannya ya. Baru kita bisa berdiskusi. Terusin ya. Jadi syaratnya ya, wajib pajak ini ada subjektif, ada objek pajak, ada subjek pajaknya. Tadi saya bilang subjek pajaknya ada dua, apa dan apa? Subjek pajaknya apa dan apa? Dalam negeri dan luar negeri, Pak. Dalam negeri, dan ada objeknya itu berupa apa? Penghasilan. Ya, tolong dikunci sekarang, perhatikan. Kalau ada subjek pajaknya dalam dan luar, ada penghasilan, sah menjadi wajib pajak dan harus daftar NPWP. Nah, masalahnya subjek pajak yang mana? Tadi ada dua, ada dalam, ada luar. Ya, ada dalam, ada luar. Nah, yang harus daftar NPWP hanya subjek pajak dalam negeri. Hanya yang dalam negeri. Ya, kalau yang luar negeri, subjek pajak luar negeri tidak diwajibkan daftar NPWP. Subjek pajak luar negeri tidak diwajibkan daftar NPWP. Oke ya. Yang diwajibkan subjek pajaknya dalam negeri. Jelas? Nah, sekarang saya tanya ke saudara. Saudara tergolong subjek pajak dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri, Pak. Dalam. Bentar ya. Assalamualaikum Pak Sep. Iya Pak Sep, Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Sep. Iya tah. Pakai 2 kota Pak Sep. Pakai 2 kota. Iya. Iya, tuh pakai 2 kota Pak Sep. Aduh, kerjaan prodi akan nemen Pak Sep. Khawatir Pak Sep. Terus beli Pak Sep, terus keren Pak Sep. Deke kah anak buka malah Pak Sep nih kan? Buka malah, kudu beli. Buka malah, ibu kamalah. Itu mantu dosen kene. Pun ku mantu patata Pak Sep. Mantu patata pun ku. Ya kayak sih ya. Kayak ya. Iya kita kan nakon ya. Aduh nakon sih ngobrol ya. Ngobrol. Dia kayak kenal karo Bu Juju. Dosen kopertis.
Selawas. Ya kita beli weru ku pas ngobrol ya karo Bu Juju kan. Terus nakon buka malah ngobrol ya. Beluruku mantue patatas buka malah ku. Terus lawas ngene. Orang akuntansi S3 pas saya. Deweknya tembaknya setengah tahun kan ya Pak Sep? Tembaknya setengah tahun. Ya Bu. Kita khawatir Pak Sep. Khawatirnya kan? Kan kita lah ake kesibukannya kita ya. Terus lagi SPT 21W kan? Pun Fitri kan apa ya? Kita nyoba mancing ning DJP online kan, loading bae Pak Sep. Kita khawatirnya kun Pak Sep. Iya, kita khawatirnya Pak Sep. Khawatirnya loading terus engkau terlambat kan, kita khawatirnya kun Pak Sep. Atau kan lah Pak Sep. Atau kan Pak Sep. Ngebel weddingin Pak Sep. Yang kita khawatir bakal alung-alung Wudi kita lagi COVID ke Pasar. Beli ngebel dingin Pasar. Enaknya ngebel dingin Pasar. Ya, bakal oke ya. Bakal oke kalau kita pertimbangkan. Lah keomongnya soalnya Pasar. Nah keomongnya soalnya kak selama ini kak ngomong kita beli, ngomongin Pasar beli kan ya. Coba telepon dinginnya Pasar. Kita khawatirnya laka kabarnya ke Pasar. Ya. Udah ngabari, biasanya ngabari Pasar. Ya. Izin nggak Pak? Iya Pasar. Seolah-olah Pasar. Iya. Kayak tahun ini kah Pasar? Ya. Kayak tahun ini kah Pak? Iya. Kayak tahun ini kah Pasar? Kan ngehubungi Pasar. Ya, nak. Iya kan? Kayak itu siapa? Elis kah? Kan ngehubungi ke Pasar. Tahun ini kah? Ya. Berarti kan butuh ya Pasar. Oh, berarti maksudnya kan butuh, berarti kan Pasar. Ya Pasar. Iya, bakal beli. Kita khawatirnya kan dikira kita butuh ya Pasar. Ya Pasar. Iya bener Pasar. Kayak Elis tahun ini kan. Tahun ini Elis kan hubungi Pasar. Iya kan Pasar. Nah kan Pak Asep kan ya, berarti kan kayak butuh kita kan karena Pak Asep. Yon duit semono sih kita dua ya senggaji ya. Aja sampai kita ngejar Pak Asep. Duitnya beli spira ya. Jaluk naik bagi angel dia Pak Asep. Ya. Nunggu. Iya, aja sampai kita izin kita kayak Pak Asep ya. Sebenarnya sih dia kayak bekang butuh kan ya. Biasanya kan mengkonon ngehubungi Pasar. Iya. Lu kasih aja yuk. Terus ada monobela. Dorong kasih aja lah ya. Bukan anak kah? Kita keliling-keliling lur kang sajiannya. Kang kira-kira butuh apa Sep? Beli bakal butuh kayak enak Pak Sep. Bakal ada kayak butuh kita kayak enak Pak Sep. Kita bisa naruh tarif kan konon Pak Sep ya. Iya.
seolah-olah kita butuh sih ya. Tapi bakal butuh. Iya. Tapi bakal butuh sih pasti ngehubungi pas ya. Ya. Iya. Iya, harga diri lah Pak Asep ya. Iya. Iya Pak Asep. Oke Pak Asep, ya. Ya lagi ngajar Pak Asep. Iya, iya, salam. Ya, enggak. Iya, iya, iya. Oke ya. Ya, kita ngajar dingin ya. Ya wes, assalamualaikum. Aduh, lagi ngajar Pak Bah. Aduh. Iya, oi. Saya ngajar dan enak. Dilihat ya, Pak. Kan malah akirin yang buat jadi mana bisa Iya. laporan pun baik. Tapi saya ngajar. Terusin deh ya. Oke ya, dilihat ya Pak Bah. Ngajar dingin ya. Terusin ya. Apa namanya? Di kopi kebagian hari saya kebagiannya kan di sana gitu. Oh, Pak Bah lebih awal ya. Kayak isuk ya. Iya di sana tuh yang Ning. di apa? Yayasan. Ini laki-laki yang keduanya tuh di apa yang kodim namanya Batu Belah. Batu Belah. Oh, kabupatennya apa sih? Sudah ada bagian. Iya. Pak tadi di mana? Kita ning apa? Talun. Lalu sih deket di sini saya kesana Batu Belah. Kita mau adu-adu situ kita KTP Talun dari kita. Bener oleh Bapak. Kita tuh. Ada tulisan boleh di mana-mana itu biasanya. Saya di Batu Belah sangat terbaik. Tapi lo apa lah Bapak dua mobil. Ya iya berapa? Pas Iya. mana kalau dolar. Istrinya di drop dulu sih, istri saya tahu Iya. kita di Batu Ini Belah. bagi kursi. Pasir. Syarat terpenuhi, Pak. Terpenuhin kan? Iya, Pak. Oke ya. Kalau syarat terpenuhin, kata undang-undang harus daftar NPWP. Tolong kunci dulu itu. Iya, Pak.
pengabdian masyarakat. Jadi kalau tidak daftar ya berarti melanggar pasal 2 kan gitu ya. Iya, kan dari masyarakat. Karena undang-undang bunyinya begini. Oke ya, Iya. tolong pahami. Iya. Terusin, Aduh. perhatikan. Maksud saya terus disingkat kayak kemarin kayak waktu Ya, satu tuh. perhatikan lagi ya. Kumpulkan saya udah ngomong. Nah, sekarang kita sorot itu penghasilannya. nilainya tinggi. Kenapa tingginya? Tingginya kan dari pandangan orang gitu kan. Kalau cerita dari judul ini, ya, berarti kan kejam ya. Iya kan? Semua yang punya penghasilan dan subjek dalam negeri harus daftar NPWP kan? Iya kan? Iya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Nah, kemudian kalau sudah punya NPWP harus bayar pajak kan? Ya udah. Hari saya sih nggak ada. Betul nggak? Betul. Ya kan? Nilainya tidak ada. Karena saudara tuh Nggak ada kan kalau di Ya. sini kan pembukaan baru yang keduanya ini. Nah, terusin kembangin sekarang. Orang-orang tak berubah. Apakah semua yang punya penghasilan harus daftar NPWP? Kan gitu. Apakah semua yang memiliki penghasilan harus daftar NPWP? Oke ya. Kita kembangin teorinya. Lihat di Undang-Undang PPH. Undang-Undang PPH pasal 7 ya. Oh, hebat bisanya harus ibadah. Nganu mobil ya? Nganu mobil mana? Nah, ini baca dalam hati. Ini harus berjalan sukses, Pak. Nah, assalamualaikum. Penghasilan tidak kena pajak. Artinya, ada penghasilan yang tidak akan dikenakan pajak. Oke ya. Penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Ini berlaku untuk orang pribadi. Penghasilan tidak kena pajak sering disingkat dengan nama PTKP. Penghasilan tidak kena pajak disingkat PTKP. Berlaku untuk orang pribadi. Oke ya. Terus perhatikan. Berapa penghasilan tidak kena pajaknya? Angkanya jangan dilihat ya, karena ini angka yang lama ini, tahun 2007. Ya, nanti angkanya kita lihat yang terbaru ya. Ya, yang tidak kena pajak itu ini ketentuannya A, B, C, D. Oke ya. Pertama, diri wajib pajak. Diri wajib pajak orang pribadi, berarti kita semua, diri sendiri. Ya. Oke ya. Sekarang coba saya ingin tanya ke saudara. Sekarang berapa PT bebas pajaknya? PTKP-nya? Tahu nggak? Nggak tahu tak? Ya. Bentar ya, saya buka aturannya ya. Kita buka aturannya. Ya. Kita buka aturannya ya. Masuk ke Google aja ya. Oh, ini Bapak. Bapak. Atau. Bentar ya. Bapak. Ya, kita masuk ke Google ya. Cari tahu PTKP yang terbaru ya. Para PMK ya. PMK tentang PTKP ya. Nah, muncul tuh terbaru ya. Ya, kita mulai. Ya. Bentar ya, belum buka ya. Nah, ini nanti saudara unduh ya. Perhatikan nih. Ini ada PMK nomor 11 ya.
PMK nomor 101 tentang penghasilan tidak kena pajak. Oke ya, ditulis dulu ya, nanti ngunduhnya ya. Nulisnya disingkat aja ya, PMK nomor 101 2016 gitu aja. PMK udah. Ya, kita mulai ya. Berapa PTKP-nya? Nah, ini. Ini angka setahun nih. Ya. Angka-angka ini angka setahun. Oke ya. Untuk diri wajib pajak orang pribadi. Berarti ya kita sendiri sebagai wajib pajak. Maksudnya untuk yang belum berkeluarga. Oke ya. Nah, kalau sebulan berapa jadinya? Dibagi 12. Berapa ya? 4,5 juta tak? Bentar ya, pakai kalkulator dulu ya. 54 dibagi 12 ya. 4,5 juta. Jadi sebulannya 4,5 juta. Nah, jadi maksudnya bagi yang belum berkeluarga, kalau penghasilannya di bawah 4.500.000 sebulan atau setahun ini, maka dia tidak kena pajak. Batasannya 54 atau sebulannya 4,5 juta. Oke. Kalau penghasilannya 4,5 juta ke bawah, itu tidak kena pajak. Sehingga tidak perlu mendaftar, tidak perlu memiliki NPWP. Tolong pahami. Paham ya? Saudara, uang sakunya nyampe enggak sebulan 4,5 juta? Enggak, Pak. Pak. Nah, jadi saudara tidak melanggar pasal 2. Tidak melanggar. Karena uang sakunya di bawah PTKP. Oke ya. Terus kalau dia itu sudah kawin, nah ditambah 4.500.000 1 tahun. Ya, kalau sebulan tinggal dibagi 12 ya. Jadi A ditambah B, bebas pajaknya. Kalau sudah kawin. Halo? Iya, oke, iya. Sip. Ya wes. Iya. Iya, oke. Terus ya. Jadi A ditambah B. Jadi bebasnya berapa juta? 54 tambah 4,5 berapa jadinya? Berapa? 585, Pak. 58.500. Kalau dibagi 12 jadi berapa? 875.000. 4.875.000. Jadi kalau ada yang sudah kawin sebulan 4.875 di bawah PTKP ya, bebas pajak, nggak perlu punya NPWP. Oke ya. Terus kalau istrinya nyari nafkah, nah, ditambah lagi A, B, C, bebas pajaknya. Kalau istrinya 2 gimana, Pak? Ah, bagus sih. Ini bukan undang-undang perkawinan ini. Undang-undang perpajakan. Iya, Pak. Aduh, nanti urusan undang perkawinan jangan di sini bicaranya. Aduh, Anjar. Alah. Anjar pengen borong, Pak. Ini Anjar mikir istri 2 terus, Pak. Nah, Cita-citanya ini mau poligami katanya, Pak. Undang pajak, jangan lupa ini. Anjar poligami. Ya. Terus A, B, C. Kalau nyari penghasilannya istrinya. Kalau ada anggota keluarga ditambah A, B, bentar lagi duhur.
Anjar. Jar. Priben Ang. Bis mangan durung Ang. Jar. Jar azan Jar. Anjar ya sholat. Anjar. Anjar. Anjar jangan lupa komat. Iya Anjar. Anjar komat Jar. Ayo Jar. Anjar jangan lupa wudhu ya. Habis wudhu terus komat. Pakai sarung terus komat. Udah tinggal nunggu aja. Sama saya. Bapak Jun. Halo Pak Yudi. Ada audit SM Pak Jun. Gimana Pak Jun? Ada yang bisa saya bantu nih Pak Jun? Pak Jun. TPA. Siapa aja sih, Dok? Itu pada ada lokal dia. Apri orang baik banget. Terus ini ya. Terus kalau ada anggota keluarga tambah A, B, C, D. Oke ya. Tapi hati-hati anggota keluarganya nih, ya. Sedara garis keturunan lurus. Nah, ini saudara tahu nih. Sedarah lurus yang seperti apa? Nanti cari tahu ya. Yang sedarah lurus. Contoh ya, ada kakak beradik, sedarah lurus tidak gitu kan? Atau semenda lurus. Tolong pahami baik-baik. Ulang. 4 diizinkan anggotanya kalau sedarah lurus dan semenda lurus. Nanti saudara cari tahu apa maksud sedarah lurus dan semenda lurus. Paham ya? Untuk minggu depan. Terus ya. Yang paling penting di sini ya. Yang paling penting pasal 3-nya nih. Ya. Oke ya. Sedarah lurus, semenda lurus, jangan lupa. Oke ya. Nah, terus yang paling penting lagi ya. Bentar ya. Yang paling penting lagi lihat di sini ya. Ini ayat 2-nya nih. Perhatikan baik-baik. Ditentukan keadaan awal tahun pajak. Jadi posisi A, B, C, D ini dilihat awal tahun pajak. Awal tahun pajak nih 1 Januari. Tolong pahami baik-baik. Halo. Bentar, iya bentar lagi ngajar dulu, bentar lagi. 15 menit ya. Jar. Ya. Awal tahun pajak nih 1 Januari. Oke ya, saya absen dulu ya.
Waktunya mau habis. Andika ada nggak? Hadir, Pak. Oke. Nia, Hadir, Pak. oke. Rifka, Hadir, Pak. oke. Susi, Hadir, Pak. Muji, Hadir, Pak. Cynthia, Hadir, Bapak. Ayu, Hadir, Pak. Hadir. Raditya, Muhammad Mansur, Nafisatul, Hadir, Pak. Aditya, Hadir, Pak. Faujan, Adam, Hadir, Pak. Hadir. Bapak Arif. Radit hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Ada. Raditya ada nggak? Ada Pak Muhammad Radit, Pak. Muhammad Mansur, Hadir, Pak. Mansur, Anissa, Hadir, Bapak. Fadil, Hadir, Pak. Riano, Hadir, Pak. Mansur Nurman. lagi sholat, Pak. Ya, Nurman, Rizka, Hadir, Pak. Gilang, Rian, Hadir, Pak. Hadir. Aditya, Hadir, Pak. Intan, Muhammad Iqbal, Hadir, Pak. Muhammad Revansa, Izin, Pak. Abgi, Hadir, Pak. Muhammad Reza, Harun, Reza pindah kelas, Pak. Hadir, Pak. Ya? Ke karyawan. Oke. Saya tutup aja ini ya. Hapus aja ya Reza ya. Harun ada ya, oke. Ada hadir, Rian, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. ya. Harun sudah. Anissa, Hadir, Pak. Putri, Pak Mansur ada. Hadir. bentar, Putri, Hadir, Pak. Sinyalnya jelek, Pak. Mega, Hadir, Pak. Anjar, Hadir, Pak. Siti Ma'inah, Hadir, Pak. ya. Muhammad Mansur ada nggak? Pak, hadir, Pak. Muhammad Mansur, Pak. Hujan hadir, Mohon Pak. maaf, Pak. Tadi Faujan. sinyalnya, Pak. Hadir, Pak. Faujan, Hadir, Bapak. ya. Nurman, Intan, Ini masuk. ya. Oke, ya. Nanti tolong sisa slide ini dipelajari minggu depan supaya bisa tanya jawab ya, biar agak cepat. Iya, Pak. Baik. Oke, akhirnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.